dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Di era digital saat ini pelaku usaha didorong untuk bergerak cepat, beradaptasi, dan manfaatkan teknologi untuk terus berkembang. Berbicara soal produktivitas yang harus terus bergerak cepat, tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil, sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals, mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max, hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau kunjungi tesel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Pemirsa, selanjutnya langsung saja kita sambut peserta kedua yang akan presentasi di hadapan para panelis. Berawal dari ketertarikannya terhadap isu lingkungan, Cindy Susanto mendirikan sebuah perusahaan yang ia beri nama Bulet. Sebuah perusahaan yang fokus mendaur ulang sampah sumpit dan tusuk sate bekas menjadi produk gaya hidup bernilai seni seperti kacamata, furniture, hingga material baru pengganti kayu. Selain mendaur ulang sumpit dan tusuk sate, perusahaan yang berdiri sejak tahun 2022 ini juga fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan bagi kelompok yang terpinggirkan. Halo para juragan, perkenalkan nama saya Cindy dari Bulet. Mungkin nggak semua orang tahu kalau setiap tahunnya kita mengimpor lebih dari 15.000 ton tusuk sate. Artinya setiap kali kita selesai makan sate, semua tusuknya akan berakhir di TPA. Bulet percaya circular economy adalah solusinya. Kita mengumpulkan limbah tusuk sate dan kita olah menjadi furniture dan juga art and craft. Pada saat yang bersamaan, kita memberikan pelatihan kepada pengrajin perempuan sehingga mereka bisa mendapatkan peningkatan pendapatan. Di tahun 2025, kita telah berhasil mendapatkan revenue lebih dari 500 juta. Proses kita setelah kita dapatkan, kita sterilisasi. Setelah itu kita press menjadi papan seperti ini. Long termnya kita pengen menjadi alternatif virgin material. Jadi yang kita pengen besarkan skala industrialnya adalah pengadaan panel ini. Lalu apa sih yang kita minta dari para juragan? Kita butuh advisory board. Kenapa? Karena sekarang kita sudah berhasil memasarkan produk kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo Cindy ya. Halo. So, interesting products. Saya juga baru tahu ini dari tusuk sate bisa dipakai jadi kacamata seperti ini. Kacamata seperti ini. Mindset orang nih, bekas tusuk sate, bekas sumpit dan sebagainya. So tadi sudah dibilang bahwa akan ada proses anti rayap dan lain-lain gitu. Cuman dari segi durabilitas dan sebagainya, bagaimana perbandingannya dengan material-material lain, khususnya yang kayu base ya, baik yang kopongan maupun yang solid wood. Oke, untuk material. Sebenarnya memang di Indonesia bambu material itu belum besar. Di luar negeri sebenarnya bambu material is a growing business. Jadi sebenarnya proses sterilisasinya juga kita lumayan panjang. Jadi pertama kita ada gunakan air dan tawas, kita gunakan panas jadi dengan oven, dan terakhir dengan UV light, baru kita jadikan panel. Jadi dari segi kekuatan kita juga udah ada hasil kekuatan tes, saya ada lampirkan. Yang belum ada adalah sekarang SNI itu untuk bambu laminasi. Jadi bambu laminasi itu karena produk baru, strukturnya, patternnya tuh sama. Karena mereka produk baru. Jadi kita dari segi kekuatan dan kelembapan sudah lewat, tapi dari segi pattern belum. Karena kebetulan kan kita dari tusuk sate bekas ya, jadi ketidakseragamannya itu malah yang kita mau jual.
Oke, jadi secara strength kalau dibandingin sama MDF yang ada di luar sana, kita pasti jauh lebih kuat. Kita sekarang comparable dengan Jati. Yang membuat sampai finish dan anterin ke tempatnya itu siapa? Tetap dari Bullet atau lempar ke kontraktor? Lempar ke kontraktor. Oh, jadi Bullet itu menjual material only. Kedepannya kita pengen fokus seperti itu karena Oke. sekarang aja kita udah dapat per bulannya kurang lebih 3-5 ton. Kalau kita kerjain sendirian, I believe we will have a limitation as a brand. Iya. Cukup menarik dari sisi produk karena saya memang di F&B industry ya. Jadi bentuk-bentuk kolaborasi untuk kita menggunakan top table khususnya betul, ataupun juga kayak tatakan dan lain-lain itu peluangnya cukup besar sih. Kuncinya tinggal masalah price affordable aja ya. Kadang-kadang memang berapa kali saya kontak kalau untuk model bisnis yang seperti ini price-nya masih belum cukup affordable untuk skalanya dimasalkan gitu. Ya, mungkin bisa dilihat ini segmennya segmen yang paling atas. Jadi misalnya kantor-kantor besar yang mempunyai ruangan-ruangan galleries, kantor-kantor yang in fashion lifestyle tapi yang skillnya besar. Love the sustainability angle, so itu bagus banget. Udah fokus di situ. Mungkin yang bisa supaya diperkuat ke depannya adalah from start to end goal-nya mau seperti apa ya kan, dari skala yang sekarang ke skala yang besar dan hanya fokus di mungkin mostly furniture. Itu dengan Gemini bisa brainstorming kayak strateginya mesti seperti apa sih? Gimana caranya supaya kita jauh lebih fokus gitu di produk-produk tipe apa, dan kita mesti partner dengan bisnis-bisnis seperti apa supaya jelas, karena sekarang kayak masih agak belum clear gitu dari awal ke end goal-nya, nanti journey-nya gimana, karena my sense is quite complicated in between. Yeah. Oke. Saya kira sudah cukup, sudah banyak hal yang disampaikan, dan advisory board untuk mengangkat kalau mau menolong atau membantu dan juga saling menguntungkan adalah Bullet memiliki credible advisory board yang punya nama dan bisa mengendorse bahwa this is a legitimate business, ya, ini bisnis yang layak dan bisa dipercaya. Baik. Itu tadi pendalaman dari panelis dan juga presentasi dari Mbak Cindy Susanto dari Bullet. Nanti kita akan nantikan bagaimana hasilnya dari para panelis, keputusannya seperti apa, dan untuk sementara kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pengumpulan tusuk sate sendiri sebenarnya kita tetap pengen selalu ngangkat permasalahan limbah di Indonesia. Jadi kita harapan awalnya memang kalau kita bisa ngajak teman-teman dan industri dan government mulai aware kalau sampah yang sekecil tusuk sate ini bisa jadi impact yang luar biasa besar, sampah-sampah lainnya akan menjadi sangat mudah untuk kita mulai lebih bertanggung jawab. Mudah-mudahan panelis tidak hanya melihat ini sebagai potensi bisnis, tetapi juga potensi untuk mengembalikan tanggung jawab kita kepada alam semesta. Kayaknya hari ini capek ya, lumayan juga. Soalnya aku seharian udah meeting online, nasi box juga udah selesai, pelanggan juga udah pulang semua. Kayaknya butuh refreshing ya. Yah, kok buffering sih? Kan aku mau me time sambil nonton. Ini kuotanya masa udah habis? Padahal aku baru isi kemarin. Kenapa? Kok infonya juga ngulangin sih? Katanya udah habis. Iya nih, kan aku
baru isi kemarin. Tapi kok kuotanya udah habis? Nah ini nih aku mau kasih tau kamu. Sekarang aku udah tahu paket kuota yang nggak habis-habis. Nih paket Telkomsel Halo Plus 250.000. Kuota datanya mulai 300 giga. Ada kuota roamingnya juga 3 giga. Buat nanti kita liburan. Yang paling penting konektivitasnya lancar banget. Nggak cuma kota gede. Di sini kita juga dapat benefit bebas biaya berlangganan bulanan Prime Video. Selain itu bisa pilih bebas langganan Netflix atau Spotify. Asik kan? Dapat telepon 500 menit dan 500 SMS juga loh. Pas banget buat koordinasi supplier resto ayam kuali kita. Wah, menarik banget. Kalau gitu kita langganan Telkomsel Halo Plus 250.000. Gimana tuh caranya? Untuk daftar Telkomsel Halo atau info selengkapnya bisa kunjungi website tsel.id/daftar halo atau kunjungi Grapari terdekat. Wah, beneran lancar banget. Kalau gini, aku kan jadi semangat lagi untuk beraktivitas. Apapun aktivitas harian dan hiburan digitalmu, pastikan koneksi tetap terjaga. Dengan Telkomsel Halo Plus 250.000, bisnis lancar, hiburan pun tanpa hambatan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.